kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan Engkau begitu mengasihi kami. Dan dalam hidup kami ini Tuhan Engkau sudah berjalan bersama dengan kami, memelihara kami, mengampuni kami, bahkan memberkati kami dengan berkelimpahan. Hari ini Tuhan kami datang ke dalam rumah Tuhan, menyembah, memuji Tuhan. Dan kami bersyukur sekali Tuhan, karena ada kesempatan bagi setiap kami anak-anak Tuhan, boleh saat ini membuka firman-Mu, membacanya dan merenungkannya. Biarlah kiranya Tuhan Roh-Mu boleh berkuasa di tengah-tengah kami, sehingga pada waktu firman ini dibacakan dan dijelaskan artinya bagi kami, Tuhan sungguh-sungguh boleh bekerja untuk mengubah hati kami, pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami, supaya kami seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada setiap kami, sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Shalom. Saudara, bersyukur sekali hari ini saya boleh di tengah-tengah saudara beribadah bersama, memuji Tuhan, dan juga ada kesempatan melayani Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-10. Saya akan membacakan dari terjemahan baru yang kedua. 1 Timotius pasal 6, ayat 6 hingga ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Memang kesalehan itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Namun mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Demikian firman Tuhan. Saudara, pada tahun 2022 ada sebuah lembaga survei yang namanya Lifeway Research. Mereka itu mengadakan sebuah survei, jadi nanyain orang-orang yang ada di Amerika pada waktu itu, apa kaitannya, pertanyaannya kira-kira begini ya, apa kaitannya antara kerohanian seseorang dengan kekayaan? Apa kaitannya kehidupan spiritualitas seseorang dengan harta yang dia miliki di dalam hidupnya? Lalu mereka bandingkan itu dengan apa yang sudah mereka pernah survei di 5 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017. Dan ini adalah hasilnya. Nah saudara, nggak tahu kekecilan nggak kelihatan ya, tapi kira-kira begini hasilnya. Tahun 2017 ada 69% dari orang-orang yang disurvei ini mengatakan bahwa Tuhan ingin saya menjadi orang yang kaya raya. Ini orang Kristen yang ke gereja. Jadi 69% orang Kristen yang ditanya mengatakan bahwa Tuhan itu ingin saya jadi orang yang kaya raya. 5 tahun kemudian, tahun 2022, angka ini bertambah dari 69 menjadi 76%. Jadi semakin banyak orang Kristen di Amerika yang percaya bahwa Tuhan ingin mereka menjadi orang yang kaya raya. Ada amin? Ada yang amin ya? Selain itu saudara, mereka ditanya siapa yang ngajarin mereka seperti itu. Lalu tahun 2017 itu ada 38% yang berkata, gereja saya itu mengajarkan kalau saya kasih uang kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati saya dengan harta yang berlimpah. Kalau saya memberi kepada Tuhan, kalau saya memberi kepada orang-orang yang memerlukan, Tuhan pasti akan balas saya. Itu 38%. 5 tahun kemudian, tahun 2022, angka itu naik menjadi 52%. Jadi setengah orang yang di Amerika itu percaya kalau kita itu
mau diberkati Tuhan, Tuhan akan memberkati kita kalau kita memberi kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, tahun 2017 ada 26% dari orang-orang yang disurvei ini mengatakan bahwa kalau saya itu mau menerima berkat jasmani dari Tuhan, dikasih uang, dikasih harta kekayaan, maka saya harus melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ya, itu ada 26%. 5 tahun kemudian, saudara, angka itu menjadi 45%. Artinya 45% dari orang-orang Kristen di Amerika yang ke gereja itu percaya bahwa kalau saya mau dapat sesuatu dari Tuhan nih, dapat harta, dapat uang, diberkati dengan luar biasa, maka ada sesuatu yang saya mesti lakukan bagi Tuhan. Saudara, dalam 5 tahun berubahnya begitu cepat, ya. Orang semakin lama semakin pikir harus memberi atau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Saya nggak tahu di Indonesia bagaimana ya, atau kalau di GKR Teluk Gong ini bagaimana ya. Nah, ada banyak orang Kristen, saudara, di luar sana yang percaya begini, kalau saya mau diberkati Tuhan, saya harus melakukan sesuatu bagi Tuhan. Misalnya apa? Saya mesti lebih rajin berdoa sama Tuhan, ya. Jadi pagi-pagi dia bangun berdoa, mungkin jam 4 pagi dia bangun, jam 5 pagi dia bangun, dia doa. Karena dia percaya kalau berdoa itu Tuhan akan membalas dia dengan uang yang banyak. Atau bukan hanya berdoa, ya, kalau doa mungkin udah biasa, dia juga berpuasa, ya. Jadi kalau puasa lebih ampuh, ya, uangnya lebih banyak, ya. Harta yang Tuhan kasih itu lebih banyak. Ada yang memberi persembahan kepada Tuhan. Wah, dia lihat di gereja lagi mau Paskah, lagi mau Natal, lalu dia kasih persembahan kepada Tuhan. Kenapa? Bukan karena dia bersyukur kepada Tuhan, tapi karena dia percaya bahwa dia akan terima berkat dari Tuhan. Orang-orang seperti ini, saudara, mereka datang ke gereja, rajin sekali beribadah kepada Tuhan setiap minggu, bahkan mereka melayani Tuhan, melakukan sesuatu bagi pekerjaan Tuhan. Mereka capek-capek melayani Tuhan di gereja, jadi guru sekolah minggu, jadi pengurus, jadi majelis, bahkan ada mungkin yang jadi hamba Tuhan. Tetapi, saudara, waktu mereka korban segala sesuatu itu, mereka berpikir mereka akan dapat harta, kekayaan dari Tuhan. Saudara, yang seperti ini itu bukan cuma di zaman kita sekarang ini saja, saudara, tapi dari zaman-zaman dahulu kala juga sudah ada banyak orang-orang Kristen yang kehidupannya pada waktu mereka melakukan sesuatu yang rohani bagi Tuhan di dalam rumah Tuhan sekalipun, mereka itu berpikir bahwa mereka melakukan itu karena Tuhan akan kasih mereka harta dan kekayaan yang banyak. Nah, saudara, gereja tempat Timotius melayani Tuhan, Paulus ini menulis surat Timotius ini kepada seorang pelayan Tuhan yang namanya Timotius di gereja yang ada di Efesus itu. Dan di gerejanya Timotius ini ternyata, ya, ada orang-orang yang seperti itu. Maka Paulus menulis kepada Timotius demikian di ayat yang kelima. Tadi kita baca ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Tapi di ayat yang kelima, Paulus itu menggarisbawahi bahwa ada orang-orang Kristen yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran. Karena apa? Mereka mengira, mereka pikir nih, kesalehan itu suatu sumber keuntungan. Saudara, ini orang-orang yang hidup di zaman 2000 tahun yang lalu udah pikir seperti ini. Mereka pikir kalau mereka itu saleh hidupnya, kalau mereka hidupnya rohani, kalau mereka melakukan hal-hal yang rohani, kalau mereka melayani Tuhan, itu sumber keuntungan. Tuhan akan balas mereka dengan banyak sekali harta kekayaan yang berlimpah-limpah. Saudara, sumber keuntungan itu bisa banyak ya. Ada orang yang pikir kalau melayani Tuhan untungnya bisa punya nama baik ya. Ya, kalau melayani Tuhan kan dikenal sebagai orang yang baik, orang yang rohani. Atau kalau dia rajin melayani Tuhan, orang yang sangat saleh, mungkin dia bisa ada posisi di gereja atau di masyarakat. Tapi di sini bukan ngomong itu, saudara. Di sini ngomong satu hal yang sangat spesifik sekali. Ada orang-orang yang pikir kalau saya melakukan sesuatu, saya itu akan diberikan Tuhan uang atau berkat yang besar. Saudara, betul nggak pemikiran seperti ini? Kalau saya melakukan sesuatu bagi Tuhan, saya pasti akan diberkati dengan uang yang banyak. Nah, saudara, Paulus itu mengajar kepada Timotius bahwa memang katanya, kalau kita membaca di ayat yang ke-6 itu, Paulus berkata memang kesalehan itu
Kalau disertai dengan rasa cukup, itu akan memberi keuntungan yang besar. Memang saudara, kalau kita hidupnya saleh, kalau kita hidupnya melayani Tuhan, itu ada keuntungan yang besar. Kalau disertai dengan rasa cukup. Rasa bisa berpuas diri, bahasa Inggrisnya tuh contentment. Puas diri, rasa puas dengan apa yang dimiliki. Kalau dipadankan dengan kesalehan, itu beri keuntungan yang besar. So puas diri itu ketika dipadankan dengan kesalehan, tidak lagi bicara soal berapa banyak materi yang diberikan oleh Tuhan, berapa banyak uang yang kita punya, tapi bicara soal bagaimana kesalehan itu memberikan kepada kita hati ini ada rasa yang cukup terhadap apa yang kita punya di dalam hidup ini. So pertanyaannya begini, kenapa kesalehan itu, kenapa kerohanian kita, cara kita beribadah kepada Tuhan, cara kita melayani Tuhan, cara kita hidup di hadapan Tuhan, kenapa harus disertai dengan rasa cukup? Kenapa harus diikuti dengan contentment itu, rasa puas terhadap apa yang Tuhan berikan? Saudara, Paulus memberikan kepada kita setidak-tidaknya ada 2 alasan. Kenapa kita perlu punya rasa cukup di dalam hidup kita? Yang pertama, saudara, Paulus mengajar kepada kita bahwa kekayaan itu adalah milik yang tidak kekal. Apa yang kita punya itu tidak untuk selama-lamanya jadi milik kita. Itulah sebabnya Paulus berkata begini dalam ayat yang ke-7. Dia berkata, sebab kita tidak membawa apapun ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kalau kita lahir enggak bawa apa-apa. Kalau kita mati juga enggak bawa apa-apa. Kalau kita enggak bisa bawa apa-apa, kenapa harus ada orang yang mencari begitu banyak harta di dalam dunia ini dan kemudian tidak bisa bawa itu pergi setelah dia mati? Makanya Paulus berkata begini, asal ada makanan dan pakaian cukup. Ada banyak orang gak bisa terima perkataan ini. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Bapak Ibu kalau cuma punya makanan sama pakaian cukup gak? Cukup gak? Gak cukup kan ya? Nah, pengen apa lagi Pak? Pengen ada mobil ya kan? Nah, pengen punya rumah kan? Pengen punya uang buat jalan-jalan ya kan? Tapi Paulus berkata begini, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Kenapa saudara? Bukan karena kita itu dalam hidup ini hanya boleh punya makanan dan pakaian, bukan saudara. Tapi waktu Paulus berkata asal ada makanan dan pakaian cukuplah, itu menunjukkan kepada kita, dia mengajar kepada kita, di dalam hidup ini kalau Tuhan udah kasih kita makanan dan pakaian, disitulah kita merasa cukup. Semua yang lebih dari itu adalah bonus yang Tuhan kasih kepada kita. Semua yang bonus ini diberikan oleh Tuhan karena Tuhan itu baik kepada kita. Kalau Tuhan kasih kita makanan, Tuhan kasih kita pakaian, bisa gak hati kita tetap bersyukur kepada Tuhan? Kalau orang hatinya itu ingin mencari harta di dunia, kalau dia cuma punya makanan dan pakaian, gak mungkin bisa bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau ada orang-orang tertentu di dalam dunia ini yang ada makanan dan pakaian bisa bersyukur, mungkin saudara dia punya hati yang sungguh-sungguh percaya kepada pemeliharaan Tuhan. So itulah sebabnya di dalam Matius misalnya pasal 6, Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir apa yang kamu makan, apa yang kamu minum. Ya, karena Bapamu tahu dan akan menyediakan bagi kamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kehendaknya dan kerajaannya. Ya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah saudara, tapi kebenaran seperti ini ya, bahwa kita ini punya harta kita tidak kekal, kita gak bisa bawa mati, walaupun semua orang tahu, tapi gak semua orang bisa melakukannya saudara. Ya, misalnya di dalam Lukas pasal yang ke-12, itu diceritakan Yesus pada waktu itu bertemu dengan ada orang yang sedang rebutan harta warisan. Saudara pernah gak ketemu orang rebutan harta warisan? Kalau orang rebutan harta warisan, saudara pun jadi musuh saudara. Maka ada seorang datang kepada Yesus, dia berkata, saudaraku gak mau bagi warisan. Dia minta Yesus untuk menyelesaikan persoalan itu. Tapi apa yang Yesus katakan kepada orang itu?
Berjaga-jagalah, kata Yesus, dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya itu tidak tergantung kepada kekayaannya itu. Lalu kemudian Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Seorang kaya yang pinter, yang kaya raya, dia punya banyak harta, bangun lumbung yang besar untuk menaruh hartanya. Setelah dia taruh semua hartanya, lalu Tuhan berkata kepada dia, kalau aku mengambil nyawamu hari ini, untuk siapa semua harta itu? Nggak ada, saudara. Tapi herannya, saudara, orang sudah tahu mati nggak bisa bawa harta. Tapi dalam hidup diisi dengan mencari harta yang banyak, ditabung dengan banyak, disimpan dengan banyak. Saya punya seorang teman, seorang hamba Tuhan, dia cerita kepada saya. Dia bilang dulu waktu saya belum masuk sekolah teologi, ya katanya belum masuk STT, ya saya itu kerja di tukang bakmi katanya. Ya, jadi teman saya ini kerja di tukang bakmi. Lalu waktu kerja di tukang bakmi dia lihat ada seorang bapak umurnya sudah paruh baya, ya udah ya mungkin 50-an 60-an begitu ya. Tiap hari datang, bukan beli bakmi. Setiap hari datang dia liatin orang sudah selesai makan belum. Ya. Jadi kalau orang makan bakmi udah selesai tapi masih ada sisa, dia kumpulin. Ya. Jadi bapak ini kumpulin makanan itu lalu dimakan. Dia makan makanan sisa orang. Ya. Kan lama-lama orang kasihan ya. Yang jual bakmi juga kasihan gitu ya. Setiap kali dia lihat, setiap hari dia datang untuk makan bakmi, tapi bakmi sisa orang. Karena dia begitu miskinnya, saudara, itu istrinya sama anaknya nggak tahan sama dia. Ya, kalau nggak dihidupin ya, kalau nggak dikasih uang, istri juga bisa kabur ya kalau kayak begitu ya. Jadi istrinya merasa ini suami nggak bisa cukupin kebutuhan dia bawa anaknya pergi dari rumah. Akhirnya sisalah bapak ini sendiri. Tiap hari makan mie sisa dari orang lain. Singkat cerita, saudara, satu hari bapak itu mati. Waktu bapak itu mati, lalu rumahnya diberesin sama orang karena dia tinggal sudah seorang diri. Saudara tahu nggak begitu dibuka rumahnya? Uangnya banyak, saudara. Uangnya banyak, tabungannya banyak. Dan orang yang utang sama dia ternyata juga banyak. Jadi uangnya tuh ada miliaran katanya. Tapi makannya, hidupnya seperti itu. Dia nggak habis pikir, kenapa ada orang yang seperti ini. Untuk menghemat uang, itu makan makanan sisa orang. Padahal sendiri punya uang begitu banyak. Waktu dia mati, orang yang berutang sama dia jadi nggak usah bayar. Ya. Semua uang yang dia simpan itu tidak bisa dia pakai. Saudara, inilah saudara yang dimaksudkan oleh Paulus. Kekayaan itu milik yang tidak kekal. Kita datang ke dalam dunia nggak bawa apa-apa, kita keluar juga nggak bawa apa-apa. Kalau hidup kita sepanjang umur kita melakukan banyak hal untuk mencari uang, bahkan saudara kita hidup sebagai orang Kristen melayani Tuhan supaya dapat uang, betapa sia-sianya apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan. So, bukan hanya kekayaan itu adalah sesuatu yang tidak kekal di dalam hidup kita, tetapi kekayaan itu, saudara, itu juga mendatangkan banyak sekali pencobaan di dalam hidup ini. Paulus berkata begini, orang yang ingin kaya, katanya, mereka terjatuh ke dalam pencobaan. Kalau orang itu ingin kaya, dia lihat kekayaan, dia ingin, saudara, dia itu jatuh ke dalam pencobaan. Orang kalau dicobai, dia bisa jatuh ke dalam jerat, ya dia masuk ke dalam pencobaan, lalu kemudian dia terjerat di sana dan ke dalam berbagai hawa nafsu yang hampa dan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Setelah orang-orang seperti ini itu pada waktu dia lihat kekayaan, tadinya hidupnya baik-baik saja, tadinya hidupnya cukup-cukup saja, tapi waktu dia mulai ingin kaya, mulai lihat ada uang di berbagai tempat, ada cara mudah untuk mendapatkan uang, maka mereka mulai jatuh ke dalam pencobaan dan berbagai jerat. Makanya saudara, ada banyak orang yang terlibat dalam judi online, ya. Saya nggak tahu apakah ada orang-orang Kristen ya di gereja ini yang mungkin mulai judi online, mulai pinjam online, nggak judi tapi pinjam online. Ini bukan hanya jemaat, saudara. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan, hamba Tuhan pun ada, saudara, yang pinjam online.
Kenapa? Kebutuhan hidupnya mulai banyak, standar hidupnya mulai naik, pengen jadi orang yang kelihatan lebih kaya. Maka mulai terjerat dalam berbagai nafsu. Saya diceritain oleh salah seorang hamba Tuhan, staf di gerejanya katanya, TU-nya itu katanya, itu kalau hidupnya kok mewah sekali, ternyata pinjol saudara. Pinjolnya nggak tanggung-tanggung, pinjol di sini berapa juta, nanti kalau udah jatuh tempo pinjol lagi tempat lain, kemudian tutup ini, tutup sini, tutup sana, akhirnya dia ratusan juta. TU gereja saudara, ratusan juta pinjol. Karena apa? Karena pengen uang saudara, karena standar hidupnya tinggi. Dan bukan hanya itu saudara, pinjam online masih mending. Ada orang mulai curi, ada orang mulai korupsi. Apa yang seharusnya tidak punya dia, kemudian dia ambil. Ya. Saudara, inilah yang Paulus maksudkan, banyak dari mereka yang ingin kaya itu terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab akar kejahatan katanya, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Dan karena memburu uang, karena mencari uang inilah, orang itu menyimpang dari imannya dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Saudara, bukan uangnya saudara ya, tapi cintanya kepada uang itu yang membuat orang itu kemudian menyimpang dari imannya. Lebih mencari dunia ini daripada mencari Tuhan. Dan kemudian menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Semakin banyak uangnya, itu semakin banyak pergumulannya. Semakin banyak pencobaannya, semakin banyak dukanya. Seorang-orang seperti ini saudara, karena memburu uang, bisa saja saudara jadi lebih sedikit doa, lebih sedikit persekutuan, lebih sedikit ibadah. Kenapa? Sibuk cari uang, sibuk memburu uang. Pernah nggak lihat saudara di gereja orang, bisa nggak jadi pengurus, bisa nggak jadi majelis, bisa nggak ikut paduan suara? Nggak bisa. Kenapa? Lagi cari uang, lagi kerja. Ya. Kalau diminta sesuatu nggak bisa. Kalau pagi-pagi harus ikut, harus berdoa, nggak bisa. Buru-buru. Kalau malam ikut persekutuan doang nggak bisa. Kenapa? Karena mencari uang, mencari kekayaan di dalam hidupnya. Bahkan saudara, ada orang yang makin dia kaya, memberi persembahan makin sedikit. Pernah lihat nggak? Dulu waktu nggak punya uang, wah jor-joran kasih kepada Tuhan. Tapi kalau udah kaya, udah mulai pelit sama Tuhan. Kenapa? Karena itulah saudara, orang yang ingin kaya, memburu kaya, dia lihat kalau memberi banyak, angka tabungannya kan turun. Ya, jadi memberi juga jadi lebih susah. Jadi saudara, orang-orang ini, kekayaan ini saudara, mendatangkan pencobaan bagi banyak orang. Kalau kekayaan itu ada pencobaan, dipadankan dengan hati yang cinta uang, itu membawa kepada kebinasaan dan kehancuran. Saudara, ada seorang penafsir Alkitab yang berkata seperti ini. Namanya J.C. Ryle. Dia berkata begini, kita itu mungkin saja mencintai uang tanpa punya uang. Ya. Bisa nggak kita cinta uang tanpa punya uang? Bisa ya. Orang yang nggak punya uang, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya apa-apa dalam hidupnya, bisa nggak cinta uang? Bisa. Malah cinta banget ya sebenarnya kadang-kadang ya. Cinta banget sama uang karena nggak punya ya. Nah, kita itu bisa nggak punya uang, tapi cinta uang. Kita juga katanya bisa punya uang tanpa cinta uang. Oke? Orang bisa cinta uang tanpa punya uang. Tapi orang bisa tidak cinta uang walaupun punya uang. Saudara yang mana? Ya. Kita ini yang mana? Gak punya uang dan juga gak cinta uang. Yang mana saudara? Kita ini yang mana? Kita mesti belajar saudara untuk tidak mencintai uang di dalam kehidupan kita. Kita bisa Tuhan kasih banyak uang atau sedikit uang, tetapi kita harus belajar untuk tidak mencintai uang. Susah gak saudara? Susah ya. Gak cinta uang itu susah. Tapi bagaimana caranya supaya kita tidak cinta uang? Pernah gak dipikirin? Bagaimana caranya supaya kita ini tidak cinta uang dalam hidup kita? Kalau kita lihat uang kan kita pengen. Bagaimana supaya kita tidak dalam hidup ini seumur hidup hanya mencari uang dan mencintai uang? Kenapa sih saudara orang itu bisa mencintai uang? Menurut saya orang bisa cinta uang itu karena dia tidak cinta Tuhan.
Orang yang cinta Tuhan tidak mungkin cinta uang. Orang yang cinta uang tidak mungkin cinta Tuhan. Kalau kita hatinya masih cinta uang, kita masih ingin jadi orang kaya, kita ingin mengejar dunia ini dan segala yang ada di dalamnya. Mesti tanya, sungguhkah saya cinta Tuhan? Sungguh enggak saya pernah merasakan Tuhan yang mati bagi saya, yang mengasihi saya, yang menyelamatkan saya? Kalau hidup kita cinta Tuhan, seumur hidup kita akan berjalan dan cari Tuhan di dalam hidup kita. Uang nomor sekian, ya. Karena kita percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Kalau kita cinta Tuhan, kita tidak akan pernah mencintai uang. Saya tutup dengan sebuah kisah, saudara, tentang seorang misionaris. Saudara, misionaris di dalam dunia ini ada banyak sekali, dan ada banyak orang yang di dalam dunia ini menyerahkan hidupnya untuk melayani Tuhan dan mencintai Tuhan, tapi tidak mencintai uang. Salah satunya, saudara, yang sangat terkenal itu namanya Jim Elliot. Saudara, orang ini pada waktu muda ini orang sangat pintar sekali di sekolah. Dia sekolah di Wheaton College. Ya. Dia dari muda pintar, anaknya cerdas, ngomongnya bagus. Masa depannya luar biasa lah, dosen-dosennya ngomong sama dia, kalau kamu lulus, kalau kamu cari uang, kamu itu bisa jadi orang yang sangat kaya, orang yang sangat sukses di dalam hidupnya. Tapi orang ini, saudara, adalah orang yang sangat cinta Tuhan sekali. Dari muda dia baca Alkitab, dari muda dia melayani Tuhan. Lalu dalam pembacaannya terhadap firman Tuhan itu, waktu dia masih kuliah, ketika dunia menawarkan kepada dia banyak hal di dalam hidup ini, ya, dia bisa jadi orang kaya, bisa punya banyak uang, bisa punya karir yang sukses. Waktu dia masih kuliah itu, pada waktu ditawarin oleh dunia ini begitu banyak tawaran, lalu dia menuliskan di dalam diarinya, saudara, tahun 1949, umurnya masih muda sekali, masih 20 awal, saudara. Dia menulis begini, yang di garis bawah itu ya. Ya, kalau nggak kelihatan, ya di garis bawah itu dia tulis begini ya. Dia bilang, He is no fool who gives up what he cannot keep to gain that which he cannot lose. Dia bukan orang yang bodoh, atau bukanlah seorang yang bodoh kalau dia itu memberikan apa yang dia tidak bisa simpen untuk mendapatkan apa yang dia tidak bisa kehilangan. Ya. Jadi kalau ada orang yang memberikan apa yang dia nggak bisa simpen, supaya dia bisa dapat apa yang dia nggak bisa hilang, itu bukan orang bodoh katanya. Ya. Karena apa? Karena dia tahu harta di dalam dunia, karir kita, jabatan kita, pekerjaan kita itu semua bisa hilang. Tapi kalau diberikan, dilepaskan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, dia akan mendapatkan sesuatu, keuntungan yang lebih besar lagi. Kenapa? Karena itulah keuntungan itu, yang dari Tuhan itu yang tidak bisa hilang. Jadi kalau ada orang yang memberikan kepada Tuhan harta di dalam dunia ini, apa yang dia punya yang bisa hilang ini, dia akan dapat sesuatu yang tidak bisa hilang dari Tuhan. Dan itu bukan orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Saudara, berdasarkan apa yang dia tulis ini, kemudian dia serahkan hidupnya jadi seorang misionaris. Dia pergi bersama temannya, ada 4 orang, 5 orang temannya itu. Dia berlima, 1 dia dan 4 temannya, pergi ke sebuah tempat namanya Ekuador. Lalu di sana dia mau melayani Tuhan. Saudara, baru sampai tempat itu, baru mau melayani Tuhan, lalu dia dibunuh oleh orang yang ada di situ. Kehilangan nyawanya, bukan cuma kehilangan uangnya, saudara, bahkan kehilangan nyawanya. Tetapi dia rela. Kenapa, saudara? Karena dia memberikan kepada Tuhan semua, bahkan hidupnya pun bisa hilang, tapi dia mendapatkan harta yang kekal itu dari Tuhan. Saudara, istrinya kemudian kembali lagi ke tempat itu, melayani Tuhan di situ, dan mempertobatkan semua suku yang ada di daerah itu. Karena apa? Karena ada 1 orang yang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan.
tidak cari apa yang bisa hilang di dalam dunia ini, harta dan kekayaan, tetapi mencari Tuhan dan apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Saudara, kenapa orang seperti ini bisa tidak mencintai uang, tidak mencintai dunia? Karena pada waktu dunia ini menawarkan banyak hal, berkilauan di dalam dunia ini segala hartanya, dia lihatnya kepada Tuhan. Kalau orang lihat kepada Tuhan, gak mungkin harta itu menarik buat dia, gak mungkin. Ya. Makanya saya suka sekali dengan sebuah lagu. Lagu ini berkata begini ya. Lagunya berkata, pandanglah pada Yesus, pandanglah wajah mulianya, di dalam terang kemuliaannya, dunia akan menjadi hampa. Saudara, kenapa kita cinta uang? Karena kita memandang kepada dunia ini. Dunia ini memang berkilauan, saudara. Ada banyak hal yang menarik yang ditawarkan dunia ini. Itulah sebabnya banyak orang lari mengejar dunia ini dan segala yang ada di dalamnya. Tapi kalau kita pandang kepada Yesus, pandang kepada Yesus yang mulia itu, maka semua yang ada di dalam dunia ini akan menjadi hampa. Kalau dunia ini masih kelihatan berkilauan di mata kita, saudara, maka itu mungkin karena mata kita itu belum memandang kepada Kristus. So kita pandang kepada Kristus, melihat kepada kasih-Nya, kesetiaannya, pertolongannya, anugerahnya buat hidup kita, maka kita gak mungkin pergi mengejar dunia ini. Gak mungkin kita melakukan sesuatu dalam hidup ini hanya untuk cari uang dan keuntungan dalam hidup kita. Tetapi kita seumur hidup mati-matian akan kerja buat Tuhan, memberi bagi Tuhan. Karena di sanalah ada keuntungan yang tidak ternilai, ada harta yang lebih berharga dari segala sesuatu, yaitu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan berkat Tuhan yang melimpah. Saudara, hari ini apa yang saudara cari dalam hidup ini? Kita masih cinta uang kah? Memburu berbagai macam kekayaan dalam hidup kita kah? Atau kita memandang kepada Tuhan dan mencari Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan kembali menyapa kami dengan firman Tuhan. Mengingatkan kepada kami bahwa apa yang ada di dalam dunia ini, semua harta kekayaan yang dimiliki itu adalah sesuatu yang tidak kekal. Dan kami bersyukur Tuhan karena Tuhan, Engkau dalam hidup ini, di dalam ketidakkekalan semua yang kami punya ini, Tuhan Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, Engkau menjagai dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Dan kami disadarkan kembali Tuhan bahwa di dalam kekayaan itu ada banyak sekali pencobaan. Dipadankan dengan hati yang cinta kepada uang dan kekayaan, Tuhan kami sungguh-sungguh akan berjalan menuju kebinasaan. Tapi hari ini Tuhan kami belajar bagaimana caranya supaya kami tidak mencintai uang, mencintai dunia dan segala isinya, yaitu dengan memandang Tuhan yang mulia itu, yang mengasihi kami, dan yang berjanji akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Tuhan, kami berdoa supaya kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap kami di dalam kehidupan kami, sehingga pada waktu kami berkekurangan ataupun berkelimpahan, kami tetap hidup untuk Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak-Mu di tempat ini, dalam gereja ini, di dalam berbagai-bagai pergumulan kami. Tuhan berkatilah supaya kalau ada kesusahan, Tuhan memberikan jalan keluar. Ada pergumulan, Tuhan yang menuntun mereka semua. Terima kasih Bapa di surga, berkati juga gereja ini menjadi tempat di mana orang-orang boleh datang mengenal Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.